setting sun approaches for return to rest. Long enough to promise all along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam lindungan Allah dan semoga sehat dan selalu semangat setiap harinya. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, selesai, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir, tolong berikan keterangan jika memang ada suatu. Alfian Wakarudin, Aditya Wiguna, Anissa Amalia, Alisma, Aas Asniawati, Cahya Hairudin, Bunda Dewi Hairudin, Lulusa Fitri, Maifera Sabharina, Tri Awalia, Alia Kisnaina, Hilah Nurkabila, Siva, Indriani, Ada Sulianto. Ya, baik, semuanya hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu mau mengatur dulu kepada anak-anak semua. Apakah masih ingat dengan pembelajaran yang sudah kemarin, yaitu tentang jenis-jenis vektor? Ya, siapa yang mau menyebutkan apa saja jenis vektor yang telah Ibu sampaikan kemarin? Ya, acungkan tangan. Oke, Alfian, ya, silakan. Ya, oke. Ya, betul sekali, yaitu vektor posisi, vektor 0, vektor satuan, vektor basis. Oke, Alfian masih ingat. Terima kasih, Alfian. Oke, selanjutnya untuk materi hari ini kita akan membahas tentang operasi pada vektor. Ibu harapkan untuk anak-anak sekalian memahami mengenai pembelajaran hari ini agar nanti dapat mengerjakan soal ataupun di luar sana tentang operasi pada vektor. Nah, matematika ini tidak hanya di pembelajaran kali ini saja atau di sekolahan saja, tetapi dapat digunakan di luar sana seperti pembuatan jembatan, itu menggunakan operasi hitung vektor juga. Kemudian desain gedung dan desain grafis dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang menggunakan operasi vektor. Jadi diharapkan untuk anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan seksama, dengan semangat dan penuh ceria. Jangan dibuat suntuk. Matematika itu bahagia, matematika itu mudah. Ya, kita lanjutkan. Sebelum itu Ibu lanjutkan materi pada hari ini. Ibu ingin membagi kelompok kelas ini. Untuk satu kelompok itu ada 5 atau 6 orang. Silahkan bagi kelompoknya masing-masing, berhitung dari mulai sebelah kanan. Ya, lanjut. Sebelah belakang, ya, jangan tidur ya, jangan sampai lesu. Ini masih pagi, harus semangat. Oke? Baik. Ya, silahkan berkumpul pada kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, ya 5. Ada 5 kelompok, per kelompok 5 orang. Oke, baik. Ibu lanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai operasi vektor. Di sini ada 4 operasi vektor, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian dan pembagian, seperti operasi pada umumnya. Oke, kita lanjutkan.
Ya, betul, yaitu vektor posisi, vektor nol, vektor basis, dan vektor satuan. Masih banyak vektor-vektor yang lain. Ya, terima kasih kepada Alfian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Sekarang materi kita hari ini yaitu tentang operasi vektor. Operasi vektor. Kita lihat. Oke. Lanjut. Oke. Ya, silakan untuk berkumpul pada kelompok masing-masing. Ya, ada berapa kelompok? Oke, ada 5 kelompok. Baik, untuk itu kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan materi pada hari ini. Terus yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan ini yaitu penjumlahan antara vektor dengan vektor. Itu sama saja, kita tinggal menjumlahkan antara suku-sukunya seperti ini. Misalkan contohnya adalah vektor A. Vektor A itu 4 dan 4. Dan vektor B itu adalah 1. Bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor ini? Caranya adalah kita jumlahkan vektor A plus vektor B dengan 42 ditambah dengan 13 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 2 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi hasil dari penjumlahan vektor A dan B adalah 5, 5. Bagaimana arahnya? Ya, sekarang Ibu mempunyai sebuah alat peraga, yaitu papan vektor. Ini sangat membantu sekali untuk kita mengerjakan mengenai operasi vektor. Bagaimana hasil arahannya, apakah ke bawah, ke atas, atau ke samping kanan, samping kiri. Karena kalau misalkan kita mengerjakan dalam bentuk seperti ini saja, itu kita hanya mendapatkan hasilnya, ya walaupun bisa untuk membayangkan arahannya. Tapi untuk menggunakan alat peraga ini kita dapat langsung mengetahui arahan vektornya, hasil dari operasinya. Sekarang untuk penjumlahan langsung saja kita dekatkan agar lebih, ya perhatikan ya. Untuk penjumlahan yang pertama vektor A tadi adalah 42, vektor B 13. Tolong diingat ya, 42 13 vektor A. Kita hitung 1 2 3 4, kemudian 1 2 ya, berarti ada di sini. Ya, selanjutnya yaitu vektor B 1 3, kita hitung x-nya 1 1 ke atas 3, 1 2 3. Oke, di sini kita pasang sini. Bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor ini? Vektor A yaitu 42 dan vektor B 1 3. Caranya adalah memproyeksikan 1 3 ini, vektor B ini ke ujung vektor A seperti ini. Ya, kita tarik dari ujung vektor A. Sini saya tidak seret. Nah, kita ke sini. Pangkal dari vektor B berada di ujung vektor A, ya. Tapi jarak dari vektor B ini yang dari sini ke sini itu harus sama, yaitu tetap 1 dan 3. Sini. Oke. Setelah itu, bagaimana cara menjumlahkan antara vektor A dengan vektor B? Kita kaitkan
dari pangkal sebelah sini kepada ujungnya. Ya, kita kaitkan. Nah, baik, seperti ini hasilnya, yaitu sebelah sini. Ini adalah hasil penjumlahan vektor A dan vektor B. Ya, bisa dilihat. Ini hasilnya. Oke. Jadi hasilnya adalah penjumlahan vektor A dan vektor B ini, yaitu ini berada di 5, 5. Jadi hasil dari operasi vektor A dan B itu adalah 5, 5. Sama seperti di atas, yaitu 5, 5 yang tadi. Oke. Selanjutnya ke pengurangan. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai tentang penjumlahan vektor. Ya baik, kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan ke pengurangan. Pengurangan dengan vektor yang sama. Pengurangan kita coba dulu dengan vektor yang sama, yaitu A42 dan B13. Bagaimana caranya? Yaitu kita langsung saja vektor A dikurangi vektor B sama dengan 42 dikurangi dengan 13. Hasilnya adalah 4 kurangi 1, 3, dan 2 kurangi 3 min 1. Seperti ini. Coba kita lihat menggunakan alat peraga. Ya, kita coba pakai alat peraga. Kita dekatkan agar lebih jelas. Ya. Oke, baik. Sama seperti penjumlahan, yaitu 42, 13, kemudian diproyeksikan ke pangkal vektor B, diproyeksikan ke ujung vektor A. Kita ambil dulu yang ini. Nah, sampai sini ini masih sama penjumlahan, tapi berbeda dengan ini. Kalau pengurangan, vektor yang sebelah sini diproyeksikan dulu ke bawah. Kenapa? Karena kalau pengurangan itu ini masih sama dengan penjumlahan tadi. Yaitu 13 yang sebelah sini, vektor B itu diproyeksikan ke sini. Kemudian karena pengurangan kita proyeksikan lagi. Kita ambil lagi. Kita proyeksikan ke bawah. 13 ini dari sebelah sini lurus, tetap 13 ke bawah. Ya. Ke bawah 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah, kita hadapkan dulu ke sini ke bawah. Maka hasilnya itu dari 0 sini ke sini. Ini adalah hasil dari pengurangan vektor A dan vektor B. Bisa dilihat jelas agar lebih jelas. Dari sini ke sini. Ini adalah hasil dari pengurangan vektor A dan vektor B. Hasilnya adalah 3 dan min 1. Ya, 3 dan min 1 sama seperti di atas. Ya, sudah jelas anak-anak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjutkan jika tidak ada pertanyaan. Bagaimana operasi perkalian pada vektor? Ya, kita masih menggunakan vektor A42 dan vektor B13 agar semuanya lebih paham mengenai konsep dari operasi vektor sendiri. Ya, kita kalikan, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A, vektor B. Kita
2, ini dengan 1 titik. Hasilnya adalah berapa? Hasil Y-nya itu negatif. Dapat dipahami bahwa jika perkalian itu dihasilkan dari determinan, yang mana hasil dari Y-nya itu harus negatif. Nah, bisa kita lihat di sini ya. 12, 2. Nah, 2 ini harus negatif jika di dalam perkalian pada faktor 2. Jadi 12 dikali 2 sama dengan 10. Hasilnya adalah 10. Perkalian antara vektor A dan vektor B. Lebih jelasnya kita lihat kepada alat peraga. Ya, bisa didapatkan alat peraganya agar semuanya bisa memahami dengan jelas. Oke, ya seperti ini. Kita cabut dulu yang ini. Ya, kita pasang yang vektor A 42, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Berarti di sini. Kemudian vektor B-nya 1, 3. 1, 1, 2, 3. Nah, setelah ini kita dapat memproyeksikan. Ya, oke. Langsung saja operasi perkalian pada vektor A dan vektor B, yaitu sumbu X pada A dikalikan dengan sumbu Y pada vektor B, yaitu 4 kali 3 sama dengan 12. Kita hitung dari sini 12. 1, 2, 3, 9, 12. Oke, kita pasang. Ya, 12. Dan vektor A yaitu sumbu Y 3 dikali dengan yaitu 12 dan sumbu Y pada vektor A dikalikan dengan sumbu X pada vektor B, yaitu 2 dikali dengan 1. 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. 12 dikali dengan 2. Nah, sudah Ibu sampaikan yang tadi, yaitu jika perkalian di dalam operasi vektor, Y pada sumbu itu harus negatif. Kenapa? Karena itu dihasilkan dari determinan. Ya, kita hitung 1, 2, berarti di sebelah sini. 1, 2, oke, sebelah sini. Nah, maka kita lanjut kepada pembagian pada operasi apa? Nah, kita beri soal, contohnya adalah vektor A sama dengan 0 dan vektor B sama dengan 4 dengan perbandingan 2 banding 1 ya. Perbandingan 2 banding 1. 2 berbanding 1 ya. Langsung saja ya, coba kita lihat kepada alat peraga untuk pembagian pada operasi vektor. Kita boleh dapatkan. Baik, pembagiannya kita coba dulu ini. Yaitu vektor A 4, 0. 1, 2, 3, 4. Dari sini. 4. Dan vektor B yaitu 4, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sini.
kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita sambungkan antara ujung dari faktor A dan faktor B. Sambungkan. Soal tadi sudah disebutkan yaitu perbandingan antara 2:1. Kita cari 1, 2 berbanding dengan 1. 1, 2 berbanding dengan 1. Nah, sini 1, 2 berbanding dengan 1. Oke, sebelah sini maka kita dapat hasil dari pembagian vektor A dan vektor B yaitu adalah 4, 1. Ya, kita bisa lihat ini kan jelas. Oke, di sini 4 dan 1 ya, 4, 1. Nah, ini hasilnya di sini. Oke, bagaimana? Semuanya sudah jelas mengenai pembagian vektor A dan vektor B. Ya, baik, kalau misalkan sudah jelas menggunakan alat peraga ini, ya, kita lanjutkan pembagiannya. Ibu melanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai operasi pada vektor yang Ibu jelaskan tadi dan menggunakan alat peraga yang tadi? Ya, silakan, ada yang mau menanyakan? Oke, anak-anak semua paham? Alhamdulillah kalau gitu. Selanjutnya marilah kita membuat kuis. Ibu sudah menyediakan kuis untuk anak-anak agar Ibu tahu bahwa anak-anak sudah memahami betul mengenai materi operasi vektor pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberi satu soal, kemudian ada perwakilan kelompok satu saja yang maju untuk menjelaskan di depan. Ini masih pertama ya, belum ke soal kuis. Ya. Soalnya adalah bisa dilihat di LKS halaman 32 pada nomor 2. Ya, dilihat bisa. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 1 menit. Kemudian silakan yang sudah siap boleh langsung maju untuk mendapatkan poin tambahan. 1 orang di setiap kelompok. Ya, waktunya sudah habis. Siapa yang mau maju pertama? Oke, silakan. Ya, Anissa Maria maju. Menggunakan alat peraga langsung ya. Soal nomor. Ya, silakan Anissa Maria dikerjakan soalnya. Faktor A yaitu 22 dan faktor B 31 penjumlahan ya. Mangga Anissa Amalia. Ya, terima kasih kepada Anissa Maria. Coba kita cek dulu berapa. Yang pertama vektor A adalah 22, 1, 2. Ya, 1, 2, 1, 2. Oke, di sini tadi ya sebelah sini. Dan vektor B adalah 3, 1, 1, 2, 3, 1. Oke, kemudian diproyeksikan ke sini ya. Hasilnya adalah ini, yaitu 5, 3.
Hasilnya adalah 53. Oke, betul sekali. Terima kasih Anissa Amalia. Nilai plus buat Anissa Amalia. Selanjutnya itu adalah soal kuis. Ini dikerjakan berkelompok. Ibu harapkan untuk setiap individu atau setiap orang harus berani dan harus bisa untuk mengerjakan soal yang ibu berikan, dan jangan sampai mengandalkan satu atau dua orang dalam kelompok tersebut. Nanti ibu akan cek satu persatu, ibu keliling dan ibu akan tes satu persatu dari kalian semua ya, agar anak-anak dapat memahami materi ibu untuk hari ini ya. Ini ibu bagikan soal kuisnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ya, baik. Semuanya sudah dapat soal kuis dari ibu? Ya, baik. Oke, dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Diharapkan untuk semua soal di situ diisi semua di kertas selembar, dan setiap orang menulis di bukunya masing-masing setiap jawaban itu. Nah, dikumpulkan ke ibu yaitu 1 lembar dari per kelompoknya. Oke, dapat dipahami? Jika sudah memahami apa yang ibu sampaikan, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Jadi, waktunya sudah selesai. Silakan untuk lembar kuisnya dikumpulkan ke ibu. Tolong perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Ya, ini hasil dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, baik. Semuanya sudah terkumpul. Silakan dari setiap kelompoknya. Ini ada 5 soal ya. Kalian ada 5 kelompok. Oke. Dari setiap kelompok itu maju 1 nomor. Misalkan kelompok 1 nomor 2, kelompok 3 nomor 4, kelompok 5 nomor 3, dan lain sebagainya. Pokoknya mendapat 1 bagian 1. Oke, per kelompok. Ya, siapa yang mau maju duluan? Silakan untuk menggunakan alat peraganya. Terima kasih banyak untuk anak-anak sekalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga dapat bermanfaat. Dan selanjutnya, Ibu harapkan untuk tidak malas belajar di rumah dan selalu membuka materi-materi sebelumnya agar selalu ingat ya, karena manfaatnya banyak sekali untuk pembelajaran setiap harinya. Matematika itu tidak sulit, matematika itu tidak bosan, matematika itu tidak untuk ditakutkan, tetapi matematika itu bisa membuat kita bahagia untuk mengerjakannya, untuk mengenalnya, karena di sekeliling kita itu semua yang menggunakan matematika. Ya, karena memang waktu sudah menunjukkan sudah mau selesai, karena itu sekarang kita akhiri pertemuan untuk hari ini, dan silakan kepada ketua kelas untuk memimpinnya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf jika selama pembelajaran ibu ada salah kata ataupun ada sesuatu materi yang belum jelas. Silakan nanti untuk pertemuan selanjutnya pelajari terlebih dahulu, dan ibu harapkan kepada semua anak-anak untuk tetap bisa belajar di rumah ya, tetap membuka materi sebelumnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.